Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allahu wa iyyakum. Sering kita mendengar kata riya. Bahkan istilah ini sudah akrab dan familiar di telinga kita kaum muslimin. Akan tetapi ummatal Islam, mungkin masih ada di antara kita yang belum mengetahui hakikat dan bahaya dari riya tersebut. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Riya secara etimologi atau riya secara bahasa berasal dari kata kerja ra'a yura'i riya'an. Maka ketika kita mengungkapkan kalimat ra'an nasa, artinya adalah nafaqah, ia telah melakukan perbuatan nifak, atau azhara amamahum khilafa ma huwa alaih, ia menampakkan sesuatu di hadapan manusia berbeda dengan hakikat dirinya. Dan di antara makna riya secara terminologi atau secara istilah atau secara lughah, secara istilah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, izharul ibadati, menampakkan ibadah, likasdi ru'yatin nasi laha, supaya orang lain melihat ibadahnya tersebut, fayahmadu sahibaha, lalu manusia memuji pelaku ibadah tersebut. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita definisi serta contoh daripada riya tersebut. Ibnu Majah rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa yang dimaksudkan dengan asyirkul khafi atau riya adalah an yakumar rajulu yusalli,
bahwa seseorang melakukan salat, fayuzayyinu salatahu, lalu kemudian dia memperbagus salatnya tersebut, lima yara min nadhari rajulin, karena dia mengetahui bahwa dia diperhatikan oleh seseorang. Dan tipe orang seperti inilah umat al-Islam yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 4 sampai dengan 6, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah, maka neraka wail bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka lalai dalam salatnya, alladzina hum yuraun, dan mereka berbuat riya. Umat al-Islam azani Allah wa iyyakum. Maka demikian pula halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka demikian pula halnya dengan amalan-amalan lainnya yang ketika kita kerjakan karena mengharapkan pujian dan sanjungan, ingin dilihat dan didengarkan oleh manusia, maka itulah yang disebut sebagai riya. Umat al-Islam, dari jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhawatirkan dan mengingatkan kepada kita semua akan bahaya daripada riya ini. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asgar, ar-riya, adalah syirik kecil, yaitu riya. Maka umat al-Islam, azani Allah wa iyyakum, maka di antara bahaya riya yang wajib untuk kita ketahui, di antaranya adalah fitnah riya. Lebih berbahaya bagi kaum muslimin dari fitnah dajjal. Ibnu Majah rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahukan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, atas kalian di sisiku daripada fitnah dajjal. Qala, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, "Kulna, kami pun berkata, bala, tentu saja mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirkul khafi." Yang aku takutkan, yang paling aku takutkan, yang lebih aku takutkan daripada fitnah dajjal adalah asyirkul khafi, yaitu syirik al-khafi, yaitu riya. An yakumar rajulu yusalli, bahwa seseorang melakukan salat, fayuzayyinu salatahu, lalu kemudian dia membaguskan salatnya tersebut, lima yara min nadhari rajulin, karena ada orang yang memperhatikan salatnya tersebut. Umat al-Islam, azani Allah wa iyyakum, fitnah dajjal adalah merupakan fitnah yang sangat dahsyat, sehingga tidaklah para rasul yang diutus kecuali mereka pasti meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih khawatir terhadap fitnah riya yang menimpa umatnya dari fitnah dajjal yang dahsyat tersebut. Umat al-Islam, dan di antara bahaya riya yang harus kita ketahui adalah bahwa ibadah atau amalan yang dibarengi dengan rasa riya akan batal dan terhapus sebanyak apapun amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tubatilu sadaqatikum," janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Janganlah kalian menghanguskan sedekah-sedekah kalian, bil manni wal adza, diikuti dengan disebut-sebut sedekah tersebut atau diiringi dengan gangguan terhadap sedekah tersebut. Kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya terhadap manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia tidak beriman kepada hari akhir. Famathaluhu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka perumpamaan orang tersebut kamathali safwanin alaihi turab,
seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, kemudian batu tersebut ditimpa hujan lebat. Fatarakahu salda, lalu menjadikan batu tersebut bersih, tidak ada tanahnya lagi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari amalan yang mereka telah usahakan tersebut. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, sedang Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ummatal Islam, Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para pelaku riya, idza jazan nasa bi'amalihim, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membalas manusia sesuai dengan amal perbuatannya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agnas syuraka'i 'ani syirk, kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan syarikat. Man amila amala, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan satu amalan apapun itu, asyraka fihi ma'i gairi, yang mana di dalam amalannya tersebut dia mensyarikatkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu apapun itu, taraktuhu wa syirkahu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku pasti tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Kemudian di antara bahaya riya adalah bahwa riya akan mewariskan kehinaan dan kerendahan kepada para pelakunya. Imam At-Tabarani, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'a meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'an nasa bi'amalihi, barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada manusia agar mereka mengetahui amalannya tersebut, samma'allahu bihi masami'a khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya di telinga-telinga para hambanya, wasaggarahu wa haqqarahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dan menghinakannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, di antara karakter orang-orang munafik adalah mereka malas mengerjakan salat, suka dipuji dan sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142, innal munafikin, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik tersebut, yukhadi'un Allah, mereka bermaksud menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksud menipu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, akan tetapi pada hakikatnya Allah lah Subhanahu wa taala yang menipu mereka. Wa idza qamu ilas shalah, orang-orang munafik tersebut apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka mengerjakannya dengan bermalas-malasan, yura'unan nas, dan mereka berbuat riya, wala yadhkurunallah, dan mereka tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali sedikit sekali. Bahkan ummatul Islam,
Di antara karakter orang munafik adalah suka dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 188, "Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu." Mereka cinta, mereka gemar untuk dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Ibadallah, orang-orang seperti inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 2 dan 4. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Amilatun nasibah. Padahal mereka dulunya di dunia adalah orang-orang yang telah bercapek-capek melakukan proyek amal-amalan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan mati-matian melakukan kebaikan di dunia. Tasla naran hamiyah. Akan tetapi endingnya, akan tetapi akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah. Mereka dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin." Dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan. Diperlihatkan kepada mereka balasan yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Andai mereka kerjakan itu dengan ikhlas, andai mereka kerjakan amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka kerjakan amalan tersebut imma tidak ikhlas, imma bukan karena Allah, imma karena ingin dipuji oleh orang, ataukah karena mungkin tidak berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang yang melakukan amalan karena riya, orang-orang yang melakukan kebaikan karena riya, akan diperlihatkan amalannya pada hari kemudian. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 104, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Yaitu mereka yang telah sia-sia segala macam bentuk proyek kebaikannya di dunia, segala macam bentuk amalan-amalan solehnya di dunia. Wahum yahsabun, sedangkan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka dulu di dunia telah berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Ibadallah, oleh karenanya mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan hati-hati kita ini dari penyakit riya. Karena tujuan kita beribadah dan beramal soleh hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk tendensi yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru." Dan mereka tidaklah diperintahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddina hunafa, memurnikan atau mengikhlaskan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang hanif ini. Ibadallah, ketahuilah bahwa kita tidak sekedar diperintahkan beribadah saja, akan tetapi kita diperintahkan beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah para perindu Allah, demikianlah para perindu akhirat. Selain ibadah dan amalannya harus berkesesuaian dengan sunnah, juga ibadah dan amalannya haruslah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Rabb-nya, maka barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal soleh. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh kata para ulama adalah hendaklah dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dalam amalannya tersebut, dalam ibadahnya tersebut, janganlah dia mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Yaqulullahu ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من الجنون اللهم إنا نعوذ بك من الجذام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم بالقيام على مهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم الصالحين الناصحين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة